Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Rin Kanrin, seorang energi healer. Semoga hati dan pikiranmu saat ini sedang dalam kondisi yang paling damai ya. Oke, di video kali ini kita akan bicara tentang sebuah emosi yang sangat manusiawi. Tetapi seringkali ini membuat kita merasa tersendat dalam hidup, yaitu rasa iri atau cemburu. Terkadang saat melihat kesuksesan orang lain, tanpa sadar muncul rasa tidak enak di hati. Apalagi ini di era sosial media. Tanpa sadar kita scroll and then kita membandingkan dengan kehidupan orang lain yang bahkan kita tidak mengenal mereka secara pribadi. Sebagai praktisi energy healing, aku melihat ini bukan sekedar emosi negatif ya, tetapi ini rasa iri atau rasa cemburu ini adalah sinyal penting dari kesadaran kita. Dan jika ini terjadi, ketika rasa iri atau cemburu ini muncul, back to basic, yang berkaitan dengan berangkat dari perspektif kita selalu kembali pada penyelarasan soul, body, and mind. Kenapa kok kita bisa merasa iri ya? Sederhana, karena pikiran kita ini sibuk membandingkan dengan kehidupan orang lain. Tubuh fisik kita secara energi ini akhirnya terkuras karena fokusnya pada kekurangan diri. Dan jiwa kita sebenarnya ini sedang berteriak loh. Hey, aku juga menginginkan kualitas itu. Aku juga punya potensi itu. Aku juga mau apa yang dia punya. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi iri hati itu sebetulnya adalah kompas spiritual yang menunjukkan arah dari keinginan jiwa kita yang belum terwujud, atau keinginan jiwa kita yang belum mampu disadari, dipahami oleh pikiran sadar kita, oleh logika kita. Ya intinya belum selaras soul, body, and mind-nya. Nah, lalu gimana nih supaya kita bisa mengubah sinyal ini dari iri hati atau kecemburuan ini bisa menjadi inspirasi? Ini teknik yang sederhana ya, bisa kamu lakukan di mana aja kok. Dan ini sering yang aku sampaikan juga di video-video yang sebelumnya. Ya, langkah pertama saat iri hati ini muncul atau kecemburuan ini hadir, sadari dan akui. Ini adalah bagian untuk penyelarasan di bagian body, di bagian tubuh. Saat rasa cemburu itu muncul, jangan dilawan, jangan denial, jangan sok asik, jangan sok ikhlas. Terima aja. Kemudian coba deh tarik nafas yang dalam lewat hidung sambil berkata pada dirimu, aku sadar nih, ada rasa iri di sini. Aku aware nih, ada rasa cemburu di sini dan aku menerimanya. And then you know the drill ya. Pelajaran di video yang sebelumnya, yaitu teknik mengendalikan diri saat kritis dengan memberi jeda 5 detik sebelum memproses emosi yang ke-trigger lebih lanjut. Nah, jadi ini bisa kamu lakukan di saat kamu sudah mulai aware ada rasa iri dan rasa cemburu, jeda dulu sebentar sambil hitung dalam hati selama 5 detik. Tarik nafas lewat hidung. Ditahan dulu sebentar. Keluarkan nafas pelan-pelan lewat mulut yang terbuka sedikit sambil mendesis. Tahan dulu sebentar. Dan bernafas normal. Dengan mengakui rasa itu, di saat bersamaan, kamu itu mengizinkan energi negatif itu bisa mengalir keluar, sehingga tidak menumpuk di tubuh kamu. Kemudian, belajar untuk menemukan kualitas di balik rasa iri itu atau di balik rasa cemburu itu. Nah, ini adalah sebagai bagian dari penyelarasan pikiran, mind. Coba deh amati orang yang membuatmu iri itu. Sadari bahwa bukan apa yang mereka miliki, tetapi kualitas apa yang mereka tunjukkan. Apakah itu kedisiplinan, ketekunannya, kepercayaan dirinya, dan sebagainya yang keren-keren? Fokusnya pada kualitas itu. Nah, sehingga kamu akan belajar untuk mengganti kalimat di pikiran kamu. Yang tadinya, aku iri banget, rumahnya keren, rumahnya mewah. Ini menjadi, wow,
Aku mengapresiasi ketekunannya, dan aku juga bisa tekun. Lalu, ubah rasa iri atau rasa cemburu itu menjadi visi atau aksi. Nah, ini adalah bagian penyelarasan jiwa. Sekarang, ambil kualitas itu, misalnya kedisiplinannya. Tanyakan pada jiwamu, jika aku memasukkan kedisiplinan ini ke dalam hidupku, langkah kecil apa yang bisa aku ambil besok pagi? Nah, ini contoh aksinya nih. Oke, aku akan bangun 15 menit lebih awal, jadi bisa meditasi. Atau, aku akan bangun 30 menit lebih awal dari normalnya, jadi aku bisa meditasi, udah doa, kemudian ada waktu untuk belajar. Dan sebagainya yang kamu mau atau yang paling relevan dengan daily rutinmu. Nah, dengan demikian, dari sudut pandang spiritual, iri hati berubah menjadi inspirasi saat kita mampu mengubah energi keinginan menjadi tindakan nyata yang selaras dengan tujuan jiwa kita. Di sini adalah momen kamu kamu kembali utuh di kesadaran, menikmati prosesnya hingga menyadari sedang atau sudah memanifestasikan lewat healthy mindset, healthy belief system, dan juga healthy lifestyle. Selalu ingat, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk sukses. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang paling utuh, yaitu selarasnya antara soul, body, and mind. Rasa iri, rasa cemburu itu hanyalah sinyal, bukan takdir. Gunakan sinyal itu untuk melangkah maju. Dan di saat bersamaan, kamu juga menyadari kamu itu kuat, kamu tuh luar biasa, dan semua potensi itu sudah ada di dalam diri kamu. Ya, semoga damai selalu menyertai langkahmu dimanapun kamu berada. Dan ya, sampai di sini dulu. Silakan sharing dong pengalaman hidupmu yang berkaitan dengan rasa iri atau cemburu dengan orang lain. Atau mungkin di posisi yang sebaliknya, kamu menyadari ada orang yang iri atau cemburu dengan fase hidupmu, dengan apa yang kamu miliki. Dan mereka nggak tahu kerja kerasnya seperti apa. Di fase itu seperti apa sih kamu mengatasinya? Sharingnya di kolom komentar. Dan bagi yang mau sharing opini atau mungkin pemahaman yang dari perspektif yang berbeda, silakan banget ya. Jadi bisa saling melengkapi informasi yang kusampaikan di video kali ini. Oke, have more powerful and meaningful life. Thank you so much. Bye-bye.